Semuanya, lihat, pengikut Kaisar Penguasa Bunga Persik naik lebih dari 5.000 peringkat dalam waktu setengah hari. Tepat saat Kaisar Penguasa Bunga Persik bertanya-tanya apakah dia salah lihat, Kaisar Penguasa lainnya yang duduk di singgasana berteriak kaget. Bagaimanapun, semua orang memiliki kesan yang cukup mendalam tentang Xiao Chen dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa dia adalah salah satu pengikut Kaisar Penguasa Bunga Persik dan berada di peringkat terakhir. Mereka juga tahu bahwa dia masih muda. Berbagai faktor pasti memberi kesan pada semua Kaisar Penguasa. Sekarang, semua orang menemukan bahwa orang yang berada di peringkat terakhir ini tiba-tiba naik ke peringkat 2000. Siapapun akan terkejut mendengar ini. Aneh, bagaimana dia melakukannya? Ini terlalu mengejutkan. Dia naik lebih dari 5.000 peringkat dalam waktu setengah hari. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Itu mungkin. Namun, bahkan jika dia melakukannya, itu seharusnya tidak mengakibatkan dia naik lebih dari 5.000 peringkat dalam waktu setengah hari. Ini terlalu drastis. Itu masih naik. Dia sekarang berada di peringkat 1.800. Ya ampun, sudah berapa lama berlalu sejak kita mulai berbicara? Ini. Tuan Sangguan, tolong alihkan layar cahaya untuk alam rahasia 97 agar fokus pada Xiao Chen. Semua orang di sini adalah kaisar berdaulat dan telah melihat banyak pemandangan megah. Mereka tidak lagi menemukan banyak hal aneh. Aliansi Surgawi juga telah melakukan banyak ujian seperti itu sebelumnya. Namun, tidak seorang pun pernah melihat pemandangan aneh seperti ini, seseorang melompati pangkat begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi terhadapnya. Hal yang penting adalah bahwa pengikut Kaisar Berdaulat Bunga Persik baru berusia 47 tahun. Sejauh yang mereka ketahui, Xiao Chen seharusnya menjadi peserta termuda dalam ujian ini. Banyak kaisar berdaulat segera meminta lelaki tua berambut ungu itu agar roh alam rahasia 97 memfokuskan layar cahaya pada Xiao Chen. Sebelumnya, roh alam menunjukkan pemandangan acak di layar cahaya. Namun, jika lelaki tua berambut ungu itu campur tangan, dia bisa meminta roh alam untuk memperbaiki pemandangan pada peserta tertentu. Bunga Persik, pengikutmu agak menarik. Perkenalkan dia padaku setelah dia keluar. Pria tua berambut ungu itu tersenyum saat dia memenuhi keinginan semua orang, memperbaiki layar cahaya untuk alam rahasia 97 pada Xiao Chen. Pasti, Kaisar Penguasa Bunga Persik tersenyum tipis. Xiao Chen, yang tidak terlalu dia harapkan, benar-benar berhasil menarik perhatian Sangguan Yun, membantu Kaisar Penguasa Bunga Persik mendapatkan sedikit muka. Ini bagus. Bahkan jika Xiao Chen tidak lulus ujian, Sangguan Yun memiliki wewenang untuk membawa Xiao Chen langsung ke aliansi surgawi jika Sangguan Yun sangat menghargainya. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Itu hanya akan tetap menjadi pikiran. Bibir Kaisar Xingge melengkung. Itu bukan hal yang luar biasa, dia bahkan tidak berada di 1000 teratas. Masih belum diketahui apakah dia bisa masuk 100 teratas pada akhir bulan. Muridku Nang Mongfeng sudah mencapai 10 besar di alam rahasia 10, dia pasti akan melewati tahap ini. Sangguan Yun tersenyum sambil berkata, Xingge, kamu tidak bisa mengatakan itu. Yang terpenting adalah Xiao Chen ini masih muda, bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Dibandingkan dengan faksi lain, aliansi surgawiku kekurangan jenius iblis yang kuat. Jika dia memiliki hati yang gigih, aliansi surgawi akan menghargai untuk membesarkannya bahkan jika dia tidak menghasilkan hasil sekarang. Dibandingkan dengan faksi super lainnya, aliansi surgawi adalah aliansi asosiasi pedagang puncak, bagaimanapun juga, meskipun itu sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat dipandang rendah oleh faksi super lainnya. Akumulasi aliansi surgawi dalam Dao bela diri lebih rendah daripada yang dimiliki Aula Dao Iblis Dinasti Suewu, Aula Dewa Dunia Bawah Abisal, Sekte Asal Semesta Dinasti Tianwu, Kuil Roh Tersembunyi Dinasti Yanwu, Tanah Suci Surga Mendalam Dinasti Shenwu, dan Istana Dewa Bela Diri yang mengendalikan 8 kerajaan besar. Tentu saja, daya tarik yang dimiliki aliansi surgawi untuk para jenius iblis yang kuat lebih lemah. Lihat, Xiao Chen sekarang berada di peringkat 900. Tepat pada saat ini, adegan Xiao Chen membunuh tokoh penguasa kesempurnaan agung muncul di layar cahaya untuk alam rahasia 97.
Layar cahaya luas yang memiliki langit berbintang sebagai latar belakang segera dipenuhi dengan giok roh dewa palsu, giok roh yang ditinggalkan oleh peserta yang tereliminasi, dikirim tepat sebelum dia meninggal. Adegan ini tampak mengejutkan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan, menyimpan semua giok roh dewa palsu. Peringkatnya melonjak lagi. Sekarang, Xiao Chen memasuki 1000 teratas di peringkat 900. Jadi, begitulah adanya. Spirit jadenya diperoleh dengan membunuh orang lain dan merampas spirit jade mereka. Sungguh orang yang tiran. Dia mungkin memikirkan rencana ini sejak lama, membiarkan orang lain mencari spirit jade terlebih dahulu, yang kemudian akan dia rampas. Sambil menunggu, dia beristirahat dan mengasah kekuatannya, membiarkan sebagian besar spirit jade di alam rahasia ditemukan sebelum bergerak. Kemudian, dia membunuh siapapun yang memiliki spirit jade. Hahaha, orang Xiao Chen ini memiliki beberapa gaya kaisar penguasa bunga persik dari dulu. Langsung dan tegas, orang yang menarik. Rencana ini bergantung pada kekuatan. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan berani melakukan ini, karena dia pasti sudah dibunuh oleh seseorang sejak lama. Benar-benar luar biasa, siapa yang mengira dia bisa masuk ke dalam 1000 teratas sebelum ini? Xing Ge, yang baru saja mengatakan bahwa Xiao Chen tidak luar biasa karena tidak masuk dalam 1000 teratas, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tidak dapat mengendalikan ekspresinya. Meskipun kaisar penguasa bunga persik tidak sepicik Xing Ge, menyerang pihak lain secara verbal, semakin acuh tak acuh dia terlihat, semakin kesal perasaan Xing Ge. Kaisar penguasa bunga persik ini pasti sedang mengejekku di dalam hatinya sekarang, pikir kaisar penguasa Xing Ge dengan marah. Sialan, mengapa tidak ada yang datang dan membunuh orang ini? Apakah semua orang di alam rahasia 97 sampah? Tuan kota, hasil Yun Fei dan Lei Hao cukup bagus. Mereka berdua juga masuk dalam 1000 teratas. Ini terutama berlaku untuk Yun Fei. Dia sudah berada di antara 300 teratas. Sepertinya peluangnya untuk masuk 100 teratas bagus. Paul Cui meluangkan waktu untuk memperhatikan hasil peserta kota bunga persik lainnya. Kemudian, dia melaporkan kabar baik itu kepada Kaisar Penguasa Bunga Persik. Kaisar Penguasa Bunga Persik tersenyum tipis dan berkata, "Tidak buruk. Kalau begitu, itu sepadan." Awalnya, Kaisar Penguasa Bunga Persik bersikap acuh tak acuh terhadap hal ini. Mendapatkan hasil yang tidak terduga seperti itu sudah membuatnya merasa sangat puas. Begitulah hati manusia, seseorang akan menemukan kegembiraan dalam kepuasan. Di sisi lain, Kaisar Penguasa Xing Ge tidak merasa senang meskipun murid-murid dan pengikutnya mencapai 10 besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam alam rahasia 97. Begitu Xiao Chen mencapai peringkat 900, peningkatan peringkatnya melambat. Orang-orang di alam rahasia adalah tokoh penguasa. Mereka yang bisa masuk 1000 teratas semuanya adalah ahli dan memiliki banyak giok roh dewa palsu. Xiao Chen tidak bisa melampaui mereka dengan cepat. Lebih jauh lagi, Xiao Chen berhasil menjalankan rencananya dengan lancar karena penampilannya yang awalnya biasa-biasa saja. Namun, peringkatnya telah meningkat pesat sebelumnya, melompat lebih dari 8.000 peringkat ke 1000 teratas. Dia telah menciptakan sensasi yang cukup besar di alam rahasia 97 dan tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Xiao Chen memanggil realem spirit di dalam hatinya, dan sesosok cahaya kecil yang bersinar dengan cahaya ilahi segera muncul di hadapannya. Selamat, peserta Xiao Chen, kamu naik ke peringkat 900 dalam waktu setengah hari. Sebelumnya, aku menerima permintaan dari City Lord Desolate City untuk memfokuskan layar cahaya zona uji Desolate City padamu, realem spirit segera berkata setelah muncul, sebelum Xiao Chen sempat berbicara. Xiao Chen merasa sedikit tertegun saat mendengar itu, kemudian, dia mengerti. Menjadi pusat perhatian bukanlah hal yang buruk. Terima kasih. Namun, kamu bisa menyimpan ucapan selamat. Semuanya tidak ada gunanya sebelum mencapai 100 teratas. Sosok cahaya kecil itu mengoreksi, masih ada gunanya memberi selamat sebelum mencapai 100 teratas. Setelah ini selesai, kamu dapat menggunakan giok roh dewa palsu untuk ditukar dengan berbagai sumber daya dan harta karun dengan aliansi surgawi. Kalau tidak, menurutmu mengapa semua orang berusaha sebaik mungkin untuk melindungi giok roh dewa palsu mereka?
Bahkan jika mereka tidak menukar giok roh dewa palsu ini dengan barang, mereka akan mendapat banyak manfaat dengan menyerapnya secara langsung. Berbicara tentang 100 teratas, apakah menurutmu memasukinya semudah itu? Ada tokoh berdaulat dari seluruh alam 1000 besar di sini. Mereka yang dapat memasuki 100 teratas di alam rahasia manapun semuanya adalah ahli mutlak di antara para ahli. Mereka adalah orang-orang yang dapat menguasai sebuah kelompok. Ternyata giok roh dewa palsu memiliki kegunaan seperti itu. Dalam hal itu, tidak akan menjadi kerugian bahkan jika seseorang gagal memasuki 100 teratas. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku memanggilmu karena aku ingin tahu seperti apa orang-orang di 100 teratas. Sosok cahaya kecil itu berkata dengan lembut, baiklah, aku akan memberitahumu tentang 100 peserta teratas. Aku akan memberitahumu berapa banyak giok roh dewa palsu yang mereka miliki, kultivasi, senjata, penampilan, dan usia mereka. Namun, aku tidak bisa memberimu informasi lainnya. Cukup, maaf merepotkanmu. Tak lama kemudian, sosok cahaya kecil itu menunjukkan informasi 100 peserta teratas untuk Xiao Chen. Setelah melihat-lihat informasi itu, Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang agak serius. Sebagian besar orang di 100 teratas adalah tokoh berdaulat puncak yang berusia lebih dari 300 tahun, beberapa dari mereka berusia lebih dari 400 tahun, 10 kali usianya. Namun, orang-orang di 100 teratas yang bukan tokoh berdaulat puncak juga tidak bisa diremehkan. Orang-orang ini dapat bertahan di 100 teratas dengan tokoh berdaulat puncak. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memahami domain Dao. Orang yang menarik perhatian Xiao Chen khususnya adalah orang yang berada di peringkat teratas. Orang itu memiliki jumlah giok roh dewa palsu yang mengejutkan, lebih dari 2 juta, 2 kali lipat dari peringkat kedua. Gong Liangyu, aku bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan giok roh dewa palsunya. Xiao Chen melihat giok roh dewa palsunya sendiri. Jumlahnya hampir 100.000, 20 kali lebih sedikit dari peringkat teratas. Bahkan yang terakhir dari 100 teratas memiliki lebih dari 400.000 giok roh dewa palsu. Xiao Chen masih harus menempuh jalan panjang. Kaisar penguasa bunga persik telah mengatakan hal yang sama seperti sosok cahaya kecil itu. Ujian ini menarik perhatian orang-orang dari seluruh alam 1000 besar, sebuah pemandangan luar biasa yang belum pernah dialami Xiao Chen sebelumnya. Ini sama sekali berbeda dari pertarungan arena di masa lalu Xiao Chen. Ini adalah panggung yang terdiri dari orang-orang dari berbagai usia. Usia Xiao Chen adalah kerugian terbesarnya. Orang tidak bisa menyebut ini tidak adil. Ini adalah aturan aliansi surgawi. Seseorang selalu bisa datang beberapa ratus tahun kemudian. Karena seseorang memilih untuk datang sekarang, seseorang tidak boleh mengeluh. Bisakah kau memberitahuku di mana Gong Liangyu ini mendapatkan giok roh dewa palsunya? Xiao Chen bertanya pada sosok cahaya kecil itu. Dia merasa bahwa jumlah giok roh dewa palsu orang ini sangat tinggi. Sosok cahaya kecil itu menjelaskan, dia membunuh 10 binatang buas terkuat di alam rahasia. Dia juga membunuh 10 tokoh penguasa puncak. Sekarang, tidak ada yang berani melawannya. Aku sarankan agar kau tidak menargetkannya. Orang yang kejam, seseorang datang ke arahmu. Aku berharap kau beruntung. Sosok cahaya kecil itu menghilang. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wosh, wosh, wosh. Tidak lama setelah sosok cahaya kecil itu menghilang, sosok-sosok melintas dalam penglihatan Xiao Chen. Pada saat berikutnya, sekitar 60 atau 70 orang muncul di hadapannya. Xiao Chen dari Peach Blossom City. Cahaya yang datang darinya kuat. Dia mungkin memiliki setidaknya 100.000 Fog God Spirit Jade. Itu lebih dari semua milik kita jika digabungkan. Dia benar-benar sesuai dengan seseorang yang melompati lebih dari 8.000 peringkat dalam satu hari. 70 peserta tiba di hadapan Xiao Chen, keserakahan bersinar di mata mereka. Pemimpin kelompok itu mengenakan pakaian biru dan memegang pedang di tangannya. Dengan ekspresi ganas, dia berkata dengan serius, aku akan langsung ke intinya. Jika kamu ingin tetap berada di alam rahasia ini, serahkan semua Fog God Spirit Jade milikmu. 70 kultivator itu menggabungkan aura mereka, membentuk Daomite yang luas yang tampak menakutkan. Aura tak terbatas itu terkunci pada Xiao Chen. Jika dia membuat gerakan aneh,
mereka akan meluncurkan semua jenis gerakan membunuh sekaligus. Xiao Chen melirik mereka sekilas dan merasa kecewa. Bahkan 5 orang terkuat dari kelompok ini tidak berada di 1000 teratas. Menurutmu, kau bisa menang dengan jumlah? Xiao Chen tersenyum tipis, dan raungan naga meledak dari tubuhnya. Raungan naga ini menyebar ke segala arah, bersama dengan kekuatan naga Azure Dragon miliknya. 3 kekuatan Dao berlapis satu sama lain di belakang Xiao Chen, membuat kekuatan naga miliknya tampak substansial dan berdampak. Dibandingkan dengan ini, aura yang tampaknya sangat luas dan kekuatan Dao gabungan dari pihak lain seperti kertas. Aura Xiao Chen dengan mudah merobek aura pihak lain dan menyebarkannya. 70 orang itu segera merasa agak bingung. Mereka berpencar satu sama lain untuk menstabilkan aura mereka sendiri. Namun, Xiao Chen sudah seperti banjir bandang atau binatang buas. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka mendapatkan kembali momentum mereka? Mati saja, kalau begitu. Kalian semua bisa melupakan tentang pergi. Gambar 10.000 naga yang tidak jelas muncul di belakang Xiao Chen saat dia berteriak perang, dengan cepat mengeksekusi tinju naga tertinggi. Ketika dia mengeksekusi tinju naga tertinggi sekarang, itu tidak lagi seperti ketika dia melakukannya di Kekaisaran Naga Ilahi. Keduanya seperti siang dan malam. Ketika Xiao Chen menyerang, dia melemparkan 3 pukulan tinju naga tertinggi dalam aliran yang lancar, mengeksekusinya sebagai satu set. Kelompok naga yang luas dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, apa yang tertinggi, siapa yang dihormati? Akulah yang tertinggi, hanya aku yang dihormati. Ketika Xiao Chen melancarkan serangkaian pukulan tinju naga tertinggi ini dan menggabungkannya dengan ki pembunuh yang menyebar dari tubuhnya dan gambar 10.000 naga dalam pikirannya, dia tanpa ampun menghancurkan 70 tokoh penguasa kesempurnaan agung. Mereka tidak bisa maju maupun mundur. 10.000 naga membubung tinggi, bergerak seperti bayangan. Pihak lain tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau, dan mereka tidak bisa berharap untuk menang. Amarah di langit adalah naga surgawi yang meraung. Ki pembunuh memenuhi udara, dan darah panas mengalir melalui tubuh Xiao Chen. Mati, 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 jeritan menyedihkan terus terdengar. Roh alam terus-menerus mengeluarkan peserta, meninggalkan giok roh dewa palsu. Xiao Chen berubah menjadi malaikat maut, bergerak seperti naga yang berkeliaran. Saat listrik berkedip, dia meninju tanpa henti, mengejar para peserta yang mencoba melarikan diri. Dengan setiap pukulan, 10.000 naga meraung. Langit berguncang, tanah bergetar, gunung dan sungai meledak. Orang-orang ini sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa menghentikan Xiao Chen yang mengamuk. Lari, lari, lari. Sebelumnya, orang-orang ini sangat sombong, ingin Xiao Chen menyerahkan giok roh dewa palsunya. Pada saat berikutnya, mereka terjun ke neraka, berteriak dengan menyedihkan. Beberapa peserta melihat pemandangan ini dari kejauhan. Tubuh mereka gemetar secara refleks, mata mereka terbelalak karena ngeri. Betapa kejamnya, lebih baik tidak memusuhi orang ini. Baginya untuk naik 8.000 peringkat dalam satu hari, bagaimana dia bisa menjadi sasaran empuk? Memang, orang-orang itu terlalu naif. Mereka melihat bahwa Xiao Chen hanyalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil dan ingin pergi untuk menggertaknya. Fakta membuktikan bahwa semakin rendah kultivasi orang-orang di peringkat atas, semakin menakutkan mereka. Ini seperti tokoh penguasa kesempurnaan agung di 100 teratas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di langit berbintang di atas kota Desolate, para kaisar berdaulat yang menonton layar cahaya untuk alam rahasia 97 merasa sangat terkejut. Itu adalah tinju naga tertinggi. Saat ini, itu adalah salah satu dari 3 teknik bela diri ofensif terkuat di dunia. Betapa luar biasa, kaisar penguasa bunga persik benar-benar mendapatkan seorang jenius iblis yang kuat kali ini. Dia terlalu kuat. Itu adalah keputusan yang tepat untuk membiarkannya berpartisipasi dalam ujian aliansi surgawi. Seorang jenius iblis yang begitu kuat hanya dapat benar-benar tumbuh setelah mengalami pertarungan yang begitu intens.
Itu benar. Ujian aliansi surgawi mengumpulkan para ahli tokoh berdaulat dari seluruh alam seribu besar. Bahkan jika Xiao Chen akhirnya dikalahkan, dia akan menuai manfaat besar. Setelah mendengar Kaisar Berdaulat memuji pilihan pengikut Kaisar Berdaulat Bunga Persik, Xing Ge menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, merasa kesal di dalam hatinya. Kelompok orang ini hanya tahu cara menjilat Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Nangong Feng, murid dari diriku yang hebat ini, berhasil masuk ke dalam 10 besar, tetapi aku tidak melihat ada di antara kalian yang membicarakannya. Xiao Chen melambaikan tangannya di layar cahaya dan mengumpulkan semua giok roh dewa palsu yang jatuh di udara. Peringkatnya kemudian melonjak dari 900 menjadi 800. Dalam 1000 teratas, membuat lompatan besar dalam peringkat cukup sulit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen sudah merasa puas dengan naik 100 peringkat. Satu lari. Setelah Xiao Chen mengumpulkan giok roh dewa palsu, dia melihat sekeliling dan memperhatikan kultivator berpakaian biru yang tampak ganas yang dengan sombong berteriak padanya di awal. Kejar dia. Sosok Xiao Chen melintas saat dia mengeksekusi kebebasan cahaya. Dia berubah menjadi petir, dengan cepat mengejar. Sialan, sialan. Tokoh berdaulat berpakaian biru menyeka darah di bibirnya. Saat dia melihat Xiao Chen yang mengejarnya, dia terus-menerus mengumpat. Tokoh berdaulat berpakaian biru tidak pernah membayangkan bahwa tokoh berdaulat kesempurnaan kecil bisa meledak dengan kecakapan tempur yang mengerikan. Tidak hanya itu, mentalitas yang ditunjukkan Xiao Chen melampaui tokoh berdaulat yang berusia beberapa ratus tahun, dia berpengalaman dan tenang. Kultivator berpakaian biru tidak percaya bahwa Xiao Chen adalah tokoh berdaulat kesempurnaan kecil berusia 47 tahun. Puci, saat kultivator berpakaian biru khawatir apakah dia bisa lolos dari Xiao Chen atau tidak, tombak tiba-tiba menusuk dadanya. Kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari tombak, mengancam untuk memusnahkan tubuh fisik kultivator berpakaian biru di saat berikutnya. Pada saat yang genting, roh alam mengirim kultivator berpakaian biru keluar. Wosh! Xiao Chen menampakkan dirinya, dan matanya tertuju pada seorang kultivator yang memegang tombak. Pihak lain baru saja terbang dan menghabisi tokoh berdaulat berpakaian biru dalam sekejap, merenggut targetnya. Aura orang ini jauh melampaui sosok penguasa kesempurnaan agung. Sosok penguasa yang bahkan lebih kuat menyebar di tengah aura yang kuat. Orang ini memancarkan ketajaman yang menghalangi orang lain untuk menatap langsung ke arahnya. Sosok penguasa puncak. Pendekar tombak di hadapan Xiao Chen ini adalah sosok penguasa puncak. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyadari siapa orang ini. Qiong Ying dari gugusan Laut Tinta. Orang ini adalah orang ke-358 dalam daftar peringkat yang diberikan oleh sosok cahaya kecil itu kepadanya. Dia adalah tokoh penguasa puncak, dan gambar dirinya disediakan. Sambil memegang tombak hitam, Qiong Ying mengumpulkan giok roh dewa palsu yang jatuh di udara. Namun, tatapannya tetap tertuju pada Xiao Chen sepanjang waktu. Tatapan Qiong Ying memancarkan tekanan yang kuat. Dengan satu lirikan, rasanya seperti aura yang luar biasa menekan tanpa henti ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa tekanan ini berasal dari perbedaan kultivasi. Sayangnya bagi Qiong Ying, meskipun kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, keinginan jiwanya sudah menyaingi tokoh penguasa puncak. Di hadapan tekanan tak terbatas dari pihak lain, ekspresi Xiao Chen tetap datar saat dia dengan tenang menghadapi pihak lain. Sejak meninggalkan Tanah Bulan Darah, dia belum pernah menghadapi lawan yang begitu kuat. Napas Xiao Chen menjadi sedikit berat, bukan karena kecemasan tetapi kegembiraan. Xiao Chen mendapati dirinya perlahan jatuh cinta dengan alam rahasia ini. Ini adalah tanah yang penuh dengan pertempuran, seperti yang Sang sebutkan kepadanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ini menarik. Saudara Peach Blossom, pengikut kecilmu harus segera lari. Kalau tidak, dia akan terbunuh, Kaisar Berdaulat Xing Ge berkata dengan cepat dan keras. Mata Kaisar Berdaulat Xing Ge berbinar saat melihat pemandangan ini. Sungguh orang yang luar biasa. Anda akhirnya bertemu dengan lawan yang bisa menghadapi Anda. Kaisar Berdaulat lainnya telah memperhatikan pemandangan ini sejak lama. Seorang tokoh berdaulat puncak. Ini akan menarik. Xiao Chen, yang menunjukkan momentum yang kuat, akhirnya menghadapi tantangan. Pada saat ini, Xiao Chen bisa bertarung atau lari. Apapun yang dia pilih, dia harus tegas.
Hal terburuk adalah ragu-ragu, ketakutan hingga tidak bertindak. Sial, tepat setelah Kaisar Berdaulat Singge berbicara, layar cahaya menunjukkan Xiao Chen menikam pedang tiran yang terhunus ke tanah. Rasa lapar pertempurannya berkobar seperti nyala api yang ganas, yang lain bahkan bisa merasakannya melalui layar cahaya. Qiong Ying, ahli terkuat dari gugus Laut Tinta. Usia, 400 tahun. Maju ke tokoh berdaulat puncak 100 tahun yang lalu. Mahir menggunakan tombak. Ketika Qiong Ying merasakan haus pertempuran yang dipancarkan Xiao Chen, dia sedikit terkejut. Awalnya, dia meremehkan untuk bertindak melawan tokoh berdaulat kesempurnaan kecil. Namun, ketika energi jiwa Qiong Ying merasakan cahaya giok roh dewa palsu yang berasal dari Xiao Chen, dan dia memperhatikan peringkat Xiao Chen, ekspresinya perlahan berubah serius. Tokoh berdaulat kesempurnaan kecil berusia 47 tahun di bawah Kaisar Berdaulat Bunga Persik, peringkat 800. Ini adalah seorang jenius iblis. Setelah hidup selama 400 tahun, Qiong Ying telah melihat segala macam jenius berbakat. Beberapa tokoh berdaulat kesempurnaan agung telah berhasil melenyapkan tokoh berdaulat puncak, jadi ini tidak lagi aneh baginya. Setiap orang di alam rahasia ini memahami prinsip ini. Tokoh berdaulat kesempurnaan agung yang berada dalam peringkat 100 teratas bahkan lebih mengerikan daripada tokoh berdaulat puncak. Prinsip yang sama berlaku untuk tokoh penguasa kesempurnaan kecil yang berhasil masuk ke 1000 teratas. Orang-orang ini jelas memiliki kartu truf yang kuat. Orang-orang seperti itu tidak bisa diremehkan. Apakah kau menantangku? Qiong Ying bertanya sambil menatap Xiao Chen. Rasa lapar pertempuran memenuhi Xiao Chen. Jawabannya tidak perlu dikatakan. Dia hanya mengangguk tanpa suara. Ini baru tahap pertama dari ujian, dan belum saatnya untuk mengeluarkan kekuatan kita yang sebenarnya. Orang-orang dalam 100 teratas sudah menghindari pertempuran satu sama lain. Kalau tidak, orang lain akan mengambil keuntungan. Pikirkan saja, menantangku sekarang tidaklah bijaksana. Qiong Ying menunjukkan ekspresi tenang. Dia tidak hanya tidak menunjukkan kesombongan yang akan ditunjukkan tokoh penguasa puncak kepada tokoh penguasa kesempurnaan kecil tetapi bahkan merendahkan dirinya dan mulai bernegosiasi dengan Xiao Chen. Tidak ada pedang yang terhunus. Setelah rasa lapar pertempuranku berkobar, itu hanya bisa berkobar lebih kuat. Itu tidak akan padam. Pihak lain masuk akal. Jika kedua belah pihak terluka, yang lain dapat dengan mudah mengambil keuntungan. Hanya 10 hari telah berlalu. Itu belum waktunya untuk perjuangan terakhir. Namun, saat ini, Xiao Chen tidak memikirkan bagaimana cara lulus ujian. Dia hanya ingin bertarung dan bersenang-senang. Qiong Ying dari gugusan Laut Tinta, bergeraklah. Kau akan menyesalinya. Tatapan mata Qiong Ying perlahan berubah dingin. Pria yang sebelumnya tenang dan bertutur kata lembut itu tiba-tiba meledak dengan hawa dingin yang mengerikan. Cahaya terang dan dingin yang berkelap-kelip seperti bintang muncul di belakang Qiong Ying, mewujudkan fenomena misterius yang luas dan tak terbatas. Boom! Di tengah ledakan bintang-bintang dingin, tombak Qiong Ying bergerak lebih cepat daripada cahaya yang mengalir saat ia menusukkannya ke arah Xiao Chen. Saat tombak itu bergerak, banyaknya bintang-bintang dingin yang luas dan tak terbatas menekan, menutupi langit. Wosh! Xiao Chen tidak mundur. Ia melangkah maju dan mengeluarkan pedang tiran yang ditusukkan ke tanah. Begitu Xiao Chen melepaskan cahaya pedangnya, baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit. 3 daomite berlapis satu sama lain di belakangnya. Raungan naga datang dari dada Xiao Chen. Kemudian, ia menyerbu ke depan tanpa rasa takut, muncul seperti naga ilahi. Klang, klang, klang. Keduanya mewujudkan fenomena misterius yang berbeda, saling menekan. Sosok mereka melintas saat senjata mereka terus-menerus berbenturan. Tak lama kemudian, keduanya telah bertukar 100 gerakan dalam pertempuran kecerdasan dan keberanian. Mata Qiong Ying selalu tetap dingin seperti es, kakinya setenang gunung es, setiap gerakannya sempurna dan sempurna. Ketika menghadapi seseorang yang tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi darinya, Xiao Chen tidak bisa tetap tenang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik, mengeluarkan 110% kekuatannya dalam setiap gerakan, bahkan 120%. Xiao Chen seperti seseorang di tepi tebing yang menghadapi serigala yang rakus dan harimau yang lapar. Dia hanya bisa memaksakan diri untuk melampaui batasnya. Ini tidak sama dengan lawan Xiao Chen.
Lawannya hanya perlu tetap teguh dan tidak membuat kesalahan, menunggunya membuat kesalahan. Saat keduanya bertarung, yang satu stabil, dan yang satu ganas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Xiao Chen tampak perkasa dan tak kenal lelah, dengan cahaya pedangnya yang cemerlang dan auranya yang menindas, para kaisar berdaulat yang menonton tahu bahwa Qiong Ying dari gugusan Laut Tinta sebenarnya memiliki keunggulan. Seseorang tidak mungkin mempertahankan gerakan yang melebihi kekuatannya. Pada akhirnya akan ada kesalahan. Itu hanya masalah seberapa besar kesalahannya. Jika Xiao Chen mempertahankan serangannya yang tak henti-hentinya dan masih tidak bisa mematahkan momentum Qiong Ying untuk mendapatkan keuntungan nyata, pertempuran mungkin langsung berakhir ketika Xiao Chen melakukan kesalahan, berakhir dalam satu gerakan. Benar-benar gegabah, kata Kaisar Berdaulat Xing Ge acuh tak acuh di langit berbintang di atas kota desolate. Kenyataannya, sebagian besar Kaisar Berdaulat berpikir sama. Namun, mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, keberanian Xiao Chen sudah terpuji, apapun yang terjadi. Tidak perlu meminta lebih. Bagaimanapun, pihak lain adalah tokoh berdaulat puncak. Tidak banyak peluang kemenangan melawan lawan seperti itu sejak awal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ledakan. Tepat pada saat ini, perubahan drastis tiba-tiba terjadi dalam pertempuran antara Xiao Chen dan Qiong Ying. Qiong Yin, yang telah bertarung dengan stabil, tiba-tiba meletus dengan 130% kecakapan tempurnya. Bintang-bintang di langit bersinar dengan cahaya dingin saat Qiong Ying meraung. Ketika tombaknya melesat ke depan, itu membuat langit berbintang yang berkilauan tampak seperti terbakar. Oh tidak, ekspresi Xiao Chen berkedip. Sebelum dia bisa mengubah gerakannya, Qiong Ying dengan paksa mematahkan momentumnya. Titik cahaya dingin di ujung tombak menyala dengan cahaya seperti matahari saat Xiao Chen melihatnya. Wosh! Tombak itu semakin mendekat. Pemandangan yang dilihat Xiao Chen menjadi kabur. Cahaya itu menjadi sangat menyilaukan sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas ujung tombak itu. Mati! Xiao Chen melihat aura dan momentum Qiong Ying terus melonjak. Dengan setiap langkah yang diambil Qiong Ying, hawa dingin yang membekukan menyebar lebih jauh. Cahaya dingin yang menyilaukan keluar dari tubuh Qiong Ying. Sebelum ujung tombak itu tiba, aura yang luas itu menekan Xiao Chen hingga terus mundur. Di bawah kondisi yang tidak menguntungkan ini, kehendak jiwa dari tokoh berdaulat puncak milik pihak lain dengan paksa menekannya. Rasanya seperti Qiong Ying ingin menebas Xiao Chen dalam satu serangan, tidak memberi Xiao Chen kesempatan atau harapan untuk membalikkan keadaan. Aku tidak bisa terus mundur. Jika aku terus mundur, hanya kematian yang menanti. Keputusasaan. Ini adalah situasi yang putus asa. Xiao Chen sudah berdiri di tepi tebing. Jika dia melangkah mundur lagi, dia akan jatuh ke jurang yang tak berdasar. Namun, situasi putus asa ini memberikan sedikit kesempatan untuk hidup. Demi membunuh lawannya dalam satu serangan, Qiong Ying dengan panik meledak, dan gerakannya tidak lagi semulus sebelumnya. Ini adalah situasi yang putus asa dan juga sebuah kesempatan. Haruskah aku menggunakan teknik rahasia? Saat ini belum waktunya. Belum lagi pihak lain belum menggunakan teknik rahasia. Xiao Chen tidak bertarung untuk mendapatkan kemenangan tetapi untuk memulihkan dao pedang yang pernah hilang, di tengah pertempuran hidup dan mati. Matahari dan bulan bersinar bersama. Saat Xiao Chen bergerak mundur dengan cepat, dia tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan itu, fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama muncul. Hal ini langsung menetralkan tekanan dari kehendak jiwa pihak lain. Dao pedang sempurna, jurus memilukan hati. Xiao Chen sudah lama tidak merasakan sakitnya patah hati. Luka lamanya sudah lama sembuh. Jika dia mematahkan hatinya lagi, rasa sakit yang luar biasa itu akan beberapa kali lebih buruk dari sebelumnya. Xiao Chen telah mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menahannya. Namun, dia memilih untuk menggunakannya pada saat hidup dan mati ini. Kakak, hati Xiao Chen hancur, kulitnya langsung memucat. Namun, pada saat ini, dia mengeluarkan potensi tak terbatas dari tubuh fisiknya di tengah rasa sakit yang tak terbatas. Xiao Chen, yang auranya mencapai titik terendah di saat bahaya yang mengancam itu, segera meledak. Bulan terang yang pecah membubung keluar dari tubuhnya. Klang, cahaya pedang melonjak keluar, dan suara yang tajam dan keras mengguncang sekeliling. Pada saat yang genting,
bila pedang tiran dengan paksa memblokir serangan kuat pihak lain, yang tampak secemerlang matahari. Saat kedua senjata itu beradu, tanah alam rahasia khusus ini retak dan terkoyak. Keduanya mendorong diri mereka sendiri hingga ekstrim. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dia memblokirnya. Di luar layar cahaya, banyak kaisar berdaulat menatap dengan tidak percaya pada pemandangan ini, merasa terkejut. Dia benar-benar memblokir serangan tombak ini. Kupikir dia akan hancur berkeping-keping oleh serangan tombak ini. Aku bahkan khawatir apakah roh alam bisa menyelamatkannya atau tidak. Tidak disangka dia berhasil memblokirnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di alam rahasia, Qiong-Ying juga merasa sangat terkejut. Pikirannya berpacu secepat kilat saat ia dengan cepat mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan serangan balik. Ia dengan cepat menarik tombaknya, dan sosoknya melayang ke udara. Bintang-bintang dingin yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung memasuki tubuhnya. Teknik rahasia, bintang-bintang yang terbakar tanpa henti. Qiong-Ying ini juga orang yang kejam. Ia tahu bahwa jika ia memberi Xiao Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik setelah menangkis serangan tombak, segalanya akan sulit nantinya. Jadi, Qiong-Ying mungkin juga mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan saat ia masih memiliki beberapa keuntungan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar, banyak kaisar berdaulat yang telah melepaskan napas tertahan, mereka menahan napas sekali lagi. Pertempuran antara keduanya terlalu brilian. Banyak perubahan terjadi dalam sekejap. Seseorang tidak boleh melewatkan sedetik pun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Qiong-Ying, yang melayang ke udara, memiliki bintang-bintang dingin yang terbakar tanpa henti memasuki tubuhnya. Kemudian, ia menusukkan tombak itu lagi dengan aura yang bahkan lebih ganas. Dorongan ini tampak tak terbatas dan tak kenal ampun. Rasanya seperti aura tak terbatas akan menyapu dunia, tidak menyisakan rumput dan pohon, bahkan tidak menyisakan serpihan. Gemuruh. Di tengah suara keras, tanah di sekitar Xiao Chen terus meledak. Gelombang kejut menyebar, mengejutkan hati. Ketika para peserta melihat pemandangan ini dari kejauhan, mereka ketakutan. Jika terkena gelombang kejut, mereka akan mengalami cedera parah bahkan jika mereka tidak mati. Mudah untuk membayangkan tekanan yang dihadapi Xiao Chen di mata badai. Wosh! Saat Xiao Chen memegang pedang tiran, dia tidak panik saat menangkis gelombang kejut di sekitarnya. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya dan dengan mudah bergerak mundur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Apa yang dia lakukan? Mencoba melarikan diri. Dia terlalu naif. Setelah begitu pintar, dia membuat kesalahan yang kacau pada akhirnya. Melihat pemandangan ini, beberapa kaisar berdaulat hampir tidak bisa menahan diri, ingin melompat. Ini adalah momen yang krusial, kemenangan dapat diputuskan dalam satu gerakan, tetapi Xiao Chen ingin mundur. Itu sulit dimengerti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xiao Chen dengan lembut melompat 50 km ke belakang untuk mendarat di sebuah gundukan. Dalam pembukaan yang tercipta ketika Xiao Chen mundur, serangan tombak Qiong-Ying lebih dari 3 kali lipat kekuatannya dibandingkan sebelum dia bergerak mundur. Pada saat berikutnya, Xiao Chen harus menghadapi serangan puncak teknik rahasia ini. Sudah tidak ada ruang untuk mundur. Ini adalah harga untuk bergerak mundur lebih awal. Namun, Xiao Chen tidak bergerak mundur untuk melarikan diri atau menyerah. Dia melakukannya hanya untuk mengeluarkan kekuatannya dengan lebih sempurna. Saat ini, dia tidak memiliki rasa takut di hatinya, kemenangan sudah dekat. Apakah penting jika dia mengambil langkah mundur? Martial dan Soul sebagai satu. Memasuki neraka. Xiao Chen berpakaian putih menunjukkan ekspresi tenang di gundukan itu saat dia menghadapi serangan tombak yang mungkin akan mencabik-cabiknya di saat berikutnya. Dia dengan mudah memasuki keadaan Martial dan Soul sebagai satu. Dia sudah mulai mengedarkan energinya secara diam-diam untuk teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya saat dia mundur, menciptakan kesempatan terbaik untuk mengeksekusinya. Wosh! Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Swastika Buddha muncul di dahi Xiao Chen. Kemudian, neraka abadi menelannya. Tepat saat semua orang merasa bingung, mereka melihat dunia tiba-tiba kehilangan warna, hanya menyisakan hitam dan putih. Xiao Chen berpakaian putih memegang naga jahat penghancur dunia dan berbenturan dengan serangan tombak yang pasti membunuh di dunia hitam putih ini. Martial and Soul as One.
Sekarang, Kaisar Berdaulat tidak bisa lagi menahan diri, kali ini mereka benar-benar berdiri tegak saat mereka menatap kaget ke layar cahaya yang memiliki langit berbintang sebagai latar belakang. Keadaan ini adalah sesuatu yang mereka, sebagai Kaisar Berdaulat, cari, bahkan dalam mimpi mereka. Martial dan Soul as One, penggabungan martial Dao dan kemauan seseorang. Ini adalah kondisi kesempurnaan yang bahkan diimpikan oleh Kaisar Berdaulat. Seseorang dapat dengan santai mengeluarkan teknik kultivasi atau teknik martial apapun, dengan mudah meledak hingga batas maksimal tubuh mereka. Misalnya, Xiao Chen membutuhkan banyak upaya sebelumnya untuk mengeluarkan 110%, bahkan 120% kekuatannya. Saat melakukannya, ia dapat dengan mudah mengungkap kelemahan, meninggalkan celah. Namun, setelah Xiao Chen memasuki kondisi martial dan Soul as One, serangan santainya dapat dengan mudah meledak hingga batas tubuhnya dengan sempurna dan tanpa cacat, tanpa celah apapun. Yang lebih penting, setelah mengeluarkan kondisi martial dan Soul as One, ia dapat menyatu dengan dunia di sekitarnya dengan sempurna. Setiap gerakan mengandung kekuatan dan tenaga dunia. Semakin kuat dia, semakin mengerikan kekuatan dunia yang dapat ia keluarkan setelah memasuki kondisi martial dan Soul as One. Hanya membiarkan tubuh seseorang meledak dengan kekuatan puncaknya saja sudah akan membangkitkan rasa iri. Mampu membawa kekuatan dunia dalam teknik bela diri seseorang akan membuat mata orang lain merah. Kaisar Berdaulat yang memahami bela diri dan jiwa sebagai satu hanya beberapa orang terpilih. Dari lebih dari 100 Kaisar Berdaulat di sini, hanya Kaisar Berdaulat Bunga Persik yang memahami bela diri dan jiwa sebagai satu. Memahami bela diri dan jiwa sebagai satu adalah salah satu alasan orang-orang memuja Kaisar Berdaulat Bunga Persik, mereka tidak berani meremehkannya. Xiao Chen ini bersembunyi dalam-dalam, gumam Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen memahami bela diri dan jiwa sebagai satu. Selamat, Saudara Bunga Persik, Anda menerima murid yang baik. Kaisar Berdaulat Xingge menatap Kaisar Berdaulat Bunga Persik dengan agak iri. Meskipun dia tidak akan pernah menerima atau tunduk pada Kaisar Berdaulat Bunga Persik, dia harus mengakui bahwa potensi orang ini memang luar biasa besar. Bela diri dan jiwa sebagai satu. Bahkan Kaisar Berdaulat Xingge hanya sedikit menyentuh ambangnya dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan pemahaman sangat penting untuk mencapai keadaan ini. Tanpa kemampuan pemahaman yang memadai, itu akan tetap di luar jangkauan tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang. Anda terlalu sopan, jawab Kaisar Bunga Persik dengan sopan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Xiao Chen ini luar biasa. Terlepas dari apakah dia lulus tahap pertama atau tidak, markas besar pasti akan memperhatikannya. Sudah bertahun-tahun, tetapi zona pengujian kota desolate kita tidak pernah memberi aliansi surgawi seorang jenius iblis yang kuat. Kaisar penguasa Bunga Persik, Anda membantu saya mendapatkan banyak wajah. Saya harus memberi Anda hadiah sekarang. Pria tua berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak. Dia muncul dalam suasana hati yang baik, sangat gembira. Dia ingin memberi hadiah besar kepada Kaisar penguasa Bunga Persik saat itu juga. Kaisar penguasa Bunga Persik dengan cepat memprotes, Tuan Sangguan melebih-lebihkan. Ini belum mencapai momen krusial terakhir, tidak perlu terlalu cemas. Mari kita lihat seberapa jauh Xiao Chen bisa melangkah terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membicarakan hadiah setelah dia lulus semua ujian dan bergabung dengan aliansi surgawi. Petik 2. Pria tua berambut ungu itu menjadi tenang saat dia membelai janggutnya. Kemudian, dia tertawa pelan, aku terlalu cemas. Namun, jumlah peserta ujian aliansi surgawi putaran ini mencapai jumlah tertinggi, melampaui 1 juta. Jika dulu, dia pasti akan lulus ujian. Namun, sekarang, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa lulus tahap akhir. Bagaimanapun, semua ini tidak penting. Dia berhasil memahami keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Orang seperti itu telah membuktikan kemampuannya. Semua faksi super lainnya tertarik pada bakat luar biasa seperti kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan benih yang baik ini pergi begitu saja. Tuan Kota, lihat, pemenangnya sudah ditentukan. Oh, dengan pengingat ini, tatapan semua orang beralih kembali ke layar cahaya untuk alam rahasia 97. Mereka melihat sejumlah besar giok roh dewa palsu meledak di langit, dan Qiong Ying,
yang memegang tombak, perlahan menghilang. Dalam pertukaran terakhir, Qiong Ying tidak menyangka pihak lain akan memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Jika Qiong Ying tahu sebelumnya tentang pihak lain yang memahami bela diri dan jiwa sebagai satu, dia tidak akan begitu gegabah. Berhadapan langsung dengan Xiao Chen, yang menguasai martial dan soul sebagai satu, mungkin itulah yang diinginkan Xiao Chen. Jika Qiong Ying mengubah rencananya, melakukannya dengan perlahan, dan terus beradu keterampilan dalam martial Dao, dia mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Selamat karena telah menguasai martial dan soul sebagai satu. Beruntung sekali, kata Qiong Ying dari gugusan laut tinta dengan lembut sambil melirik Xiao Chen dengan agak iri. Pemenangnya sudah muncul. Xiao Chen belajar banyak hal dalam pertempuran ini. Apapun yang terjadi, Qiong Ying ini adalah lawan yang patut dihormati. Xiao Chen menjawab dengan serius, terima kasih. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Qiong Ying berkata dengan serius, dalam ujian aliansi surgawi sebelumnya, mereka akan menyelenggarakan arena pecundang. Jika mereka melakukannya untuk babak ini juga, saya pikir kita akan memiliki kesempatan itu. Boom! Setelah mengatakan itu, Qiong Ying menghilang. Xiao Chen telah menyingkirkannya dari alam rahasia 97. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengumpulkan semua giok roh dewa palsu di udara. Jumlah giok roh dewa palsu di tubuhnya segera meningkat secara signifikan. Dari sebelumnya 100.000, jumlahnya bertambah menjadi 400.000. Selamat, peserta. Anda sekarang berada di peringkat 287 di alam rahasia 97. Selain itu, Anda adalah satu-satunya orang di 300 teratas yang berusia kurang dari 100 tahun atau di bawah tokoh penguasa kesempurnaan agung. Ketika Xiao Chen memanggil roh alam untuk memeriksa peringkatnya, sosok cahaya kecil itu mengucapkan selamat kepadanya dengan nada datar. 287 sudah merupakan peringkat yang sangat tinggi. Mungkin akan sulit untuk menaikkan peringkatnya dengan cepat sekarang. Xiao Chen melihat sekeliling dan merasakan banyak aura kuat menyerbu ke arahnya. Xiao Chen tidak dalam kondisi untuk terus bertarung dengan para ahli. Sosoknya melintas, dengan cepat bergerak menjauh. Wosh, wosh, wosh. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, beberapa sosok muncul satu demi satu. Saat mereka melihat tanah yang hancur dan tanda-tanda pertempuran di udara, mereka menunjukkan kehati-hatian di wajah mereka. Orang yang luar biasa, tidak disangka dia telah menyingkirkan Qiong Ying. Ada pesaing lain, kita tidak bisa meremehkan orang tokoh penguasa kesempurnaan kecil ini. Jika aku tidak salah lihat, dia mengeluarkan status bela diri dan jiwa sebagai satu sebelumnya untuk mengalahkan Qiong Ying. Kalau begitu, kekalahan Qiong Ying tidaklah tidak pantas. Ini adalah pengingat yang bagus untuk kita. Ayo pergi. Orang-orang datang dalam aliran yang terus-menerus. Kelompok ini segera berpencar. Saat ini, semua ahli puncak di alam rahasia 97 tahu bahwa pendekar pedang berpakaian putih yang dikenal sebagai Xiao Chen adalah pesaing kuat untuk posisi 100 teratas. 10 hari lagi berlalu. Setelah pertempuran sengit di awal, Secret Realm 97 mencapai masa yang relatif damai. Hal ini hampir sama dengan Secret Realm lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah orang yang tersisa di Secret Realm telah turun hingga di bawah 5.000. Semua orang kini saling mengenal, tidak lagi bertempur tanpa rasa takut. Ketika peserta yang lebih lemah melihat para ahli, mereka segera berlari, benar-benar berniat menghindari pertarungan. Peserta yang lebih lemah ini hanya bisa berharap untuk tetap hidup hingga babak berakhir, untuk menyimpan Fogat Spirit Jade mereka dan menukarnya dengan harta karun. Ketika mereka bertemu dengan para ahli sejati, mereka akan lebih berhati-hati. Pada saat ini, mereka tidak bisa menyerang orang lain dengan gegabah. Kalau tidak, jika kedua belah pihak terluka, siapa yang tahu berapa banyak mata yang menatap mereka, menunggu untuk mengambil keuntungan. Xiao Chen merasa agak tertekan selama 10 hari terakhir. Saat ini, semua orang di alam rahasia 97 tahu tentang kekuatan pendekar pedang berpakaian putih itu. Yang lebih lemah tidak berani memusuhi Xiao Chen. Mereka yang berpangkat tinggi tidak akan bertarung dengannya. Terkadang, dia bahkan tidak melihat satu sosok pun sepanjang hari. Mereka yang berani bertarung dengannya dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, pangkatnya naik sangat lambat.
Selama 10 hari terakhir, Xiao Chen memburu lebih banyak binatang buas daripada peserta. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Saat akhir tahap pertama perlahan mendekat, pertarungan paling intens akan meletus. Hingga saat terakhir, semua peringkat tidak ada gunanya. Bahkan orang-orang di 100 teratas tidak akan bisa bersembunyi di saat-saat terakhir, mereka akan dipaksa untuk muncul. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan energi jiwa yang sangat tersembunyi menyapu tubuhnya. Dia segera meletakkan apa yang sedang dia lakukan dan mulai mencari sumber energi jiwa ini, tetap tenang dan terkendali. Xiao Chen segera merasa sedikit terkejut. Jangkauan energi jiwa ini sangat luas. Namun, karena energi jiwa ini tidak menargetkannya secara khusus, Xiao Chen tidak mengganggunya lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, banyak peserta yang tereliminasi telah muncul di panggung Dao Langit Berbintang di atas kota Desolate. Lei Hao, yang sangat dikagumi oleh Kaisar Penguasa Bunga Persik, berada di antara kelompok peserta yang tereliminasi ini. Dia merasa agak tertekan. Dia telah bertemu dengan orang terkuat di alam rahasia 8, Wu Meng, yang disebut Setan Pedang. Sebelum Lei Hao bisa bereaksi, pihak lain langsung membunuhnya dengan satu serangan pedang, melenyapkannya. Lei Hao bahkan tidak melihat seperti apa rupa pihak lain itu, hanya wajah buram dengan senyum yang tampak jahat. Sialan, aku berharap ronde ini akan menjadi arena bagi yang kalah. Kalau tidak, aku tidak punya kesempatan sama sekali. Aku harus melihat apa yang sedang dilakukan adik Xiao Chen dan adik Yun Fei sekarang. Lei Hao menenangkan emosinya, lalu mencari peringkat Yun Fei di layar cahaya untuk alam rahasia 98. Yun Fei melakukannya dengan cukup baik, peringkat 403. Jika Yun Fei mempertahankan peringkat ini dan bertahan sampai akhir, dia mungkin berhasil masuk ke 100 teratas dalam 3 hari terakhir. Adik kedua tampil seperti biasa. 13 pedang pengendali anginnya memang kuat. Lei Hao tertawa. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke layar cahaya untuk alam rahasia 97 dan mencari peringkatnya. Apa yang dia temukan langsung membuatnya tercengang. Xiao Chen dari kota Bunga Persik, berada di peringkat 180. Lei Hao baru bisa berbicara setelah waktu yang lama. Meski begitu, dia masih linglung. Bagaimana adik Xiao Chen bisa sampai ke sana, sampai ke 200 teratas? Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa semua peserta yang tereliminasi di platform Dao juga memusatkan pandangan mereka pada layar cahaya untuk alam rahasia 97. Kudengar seorang jenius iblis yang luar biasa muncul di zona uji kota Desolate kita. Dia baru berusia 47 tahun, dan dia berhasil masuk ke 200 teratas alam rahasia 97. Itu fakta. 10 hari yang lalu, aku melihatnya membunuh tokoh penguasa puncak. Dia menguasai bela diri dan jiwa sebagai satu. Kau tidak melihatnya. Para kaisar penguasa di atas tahta itu merasa sangat terkejut hingga mereka berdiri. Sial, bela diri dan jiwa sebagai satu. Ini terlalu iblis dan menyimpang. Dia baru berusia 47 tahun. Ya ampun. Perbandingannya menjijikkan. Namun, masih akan sulit baginya untuk masuk ke 100 teratas. Tahap ini terlalu sulit. Ada lebih dari 1 juta peserta, jumlah tertinggi yang pernah dimiliki aliansi surgawi. Kita masih bisa berharap. Bagaimanapun, dia berasal dari zona kota Desolate kita. Tuan kota Sangguan tampaknya sangat senang. Mungkin jika dia melakukannya dengan lebih baik, kita semua mungkin akan diberi hadiah. Benar, masih ada 10 hari, masih ada kesempatan. Ketika Lei Hao mendengar diskusi di sekitarnya dan keterkejutannya berlalu, senyum perlahan muncul di wajahnya. Kakakku menjadi terkenal. Dia berhasil mendapatkan muka untuk Kaisar Penguasa Bunga Persik. Meskipun Lei Hao tersingkir, dia merasa jauh lebih tidak tertekan. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, hanya menyisakan 2 hari sampai akhir tahap pertama. Setelah ketenangan yang lama, pertempuran terakhir yang menentukan akhirnya meletus di banyak alam rahasia. Semua orang yang memiliki kesempatan untuk berada di 100 teratas menjadi gila, dengan panik bergegas menyambar giok roh dewa palsu. Jika mereka masih tidak memperjuangkannya saat ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Kegilaan terakhir secara resmi dimulai. Badai berdarah menyebar ke seluruh setiap alam rahasia.
Alam rahasia 97 tidak terkecuali. Selamat, peserta Xiao Chen. Anda sekarang berada di peringkat 178. Selamat, peserta Xiao Chen. Anda sekarang berada di peringkat 176. Peringkat Xiao Chen melonjak terus-menerus karena suatu alasan, bergerak dari 180 ke 170. Namun, giok roh dewa palsu Xiao Chen tidak meningkat. Dia juga belum membunuh peserta lain. Xiao Chen baru saja bersiap untuk melakukan satu dorongan terakhir. Sekarang, dia menatap sosok cahaya kecil itu dengan bingung. Kamu pasti salah. Giok roh dewa palsuku tidak meningkat. Tolong jangan meragukan kata-kata roh alam. Selamat, peserta Xiao Chen. Kamu sekarang berada di peringkat 165. Suara robot sosok cahaya kecil itu tidak berfluktuasi saat dengan tenang melaporkan perubahannya. Itu tidak baik. Seseorang memulai pembantaian, terus-menerus membunuh dan menghabisi peserta yang peringkatnya lebih tinggi dariku. Peringkatku meningkat secara pasif. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Ini bukan hal yang baik. Tidak ada yang lemah di antara mereka yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Orang ini menghabisi 10 orang dengan kecepatan seperti itu. Musuh macam apa yang mereka hadapi? Tepat saat Xiao Chen merasa ragu, dia menemukan banyak peserta dengan ekspresi ngeri di udara melarikan diri ke kejauhan. Xiao Chen tidak dapat memikirkan penjelasan untuk ini. Dia dengan cepat bergegas dan menghentikan satu orang. Saudara ini, apa yang terjadi? Mengapa semua orang melarikan diri? Enyahlah, jangan halangi jalanku. Orang itu melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen, ingin menjatuhkannya kembali. Setelah Xiao Chen menerima serangan telapak tangan, dia mengenali Xiao Chen, keterkejutan muncul di wajahnya. Maaf, jadi, itu adalah pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Maaf atas pelanggaran sebelumnya. Setelah orang ini mengenali Xiao Chen, sikapnya membaik secara signifikan. Namun, dia masih melihat ke belakang sesekali, jelas sangat cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah seekor binatang buas muncul? Orang itu dengan cepat menjawab, itu lebih mengerikan daripada binatang buas. Demi peringkat akhir, 10 peserta teratas di alam rahasia kita membagi seluruh alam rahasia di antara mereka sendiri. Wilayah tempat kita berada adalah wilayah Gong Liangyu, peringkat teratas. Apakah menurutmu itu mengerikan atau tidak? Aku pergi dulu. Kamu juga harus segera pergi. Meskipun kita masih harus menghadapi salah satu dari 10 peserta teratas di wilayah lain, itu masih lebih baik daripada menghadapi Gong Liangyu. Setelah orang itu selesai berbicara, dia segera berlari menjauh. Orang itu berlari cukup jauh. Tepat saat dia mencapai batas pandangan Xiao Chen, tubuhnya tiba-tiba meledak. Giok roh dewa palsu beterbangan di mana-mana. Wosh! Xiao Chen hampir tidak bisa melihat sosok berpakaian biru mengumpulkan giok roh dewa palsu dengan sapuan tangan, membuat mereka menghilang. Dia samar-samar merasakan pihak lain meliriknya. Itu hanya satu tatapan, tetapi Xiao Chen merasakan tekanan yang luar biasa, seperti dia telah ditahan. Roh alam, apa yang terjadi? Xiao Chen segera bertanya setelah memanggil sosok cahaya kecil itu, merasa agak takut. Sosok cahaya kecil itu menjawab dengan suara robotnya, 10 peserta teratas dari peringkat keseluruhan di tahap pertama akan menerima slot unggulan di tahap kedua. Kenapa aku tidak tahu? Hanya 10 peserta teratas di berbagai alam rahasia yang akan menerima informasi ini tanpa memintanya. Tidak heran, Xiao Chen mengerti setelah mendengar itu. Tidak heran dia merasakan energi jiwa yang sangat kuat menyapu seluruh alam rahasia. Ternyata 10 hari yang lalu, 10 peserta teratas di alam rahasia mulai mendiskusikan wilayah mereka. Ini benar-benar tidak baik. Mereka yang bisa masuk dalam 10 besar pasti peserta dengan keunggulan yang luar biasa. Jika roh alam tidak memberitahu mereka, mereka mungkin tidak akan meletus seperti ini untuk mempertahankan kekuatan mereka. Peserta lain akan merasakan lebih sedikit tekanan. Namun, sekarang setelah 10 peserta teratas tahu tentang slot unggulan di tahap kedua, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya, oleh karena itu, bencana apokaliptik ini bagi peserta lain. Di bawah perencanaan cermat 10 peserta teratas, peserta lain menjadi seperti domba yang harus disembelih. Wajah banyak kaisar berdaulat di langit berbintang di atas kota desolate berubah.
Wajah banyak peserta yang tereliminasi di platform DAO berubah drastis. Adegan 10 peserta teratas membantai yang lain di layar cahaya terlalu kejam. Tuan Sangguan, apa yang terjadi? Seorang kaisar berdaulat bertanya kepada lelaki tua berambut ungu itu, tidak dapat menahan diri lagi. Hal ini meningkatkan kesulitan untuk melewati tahap pertama beberapa kali lipat. Hal ini membuat tahap pertama menjadi lebih kejam, bahkan lebih berdarah dingin. Lelaki tua berambut ungu itu menjawab, saya baru saja menerima berita tentang hal itu. Ini adalah keputusan menit terakhir yang dibuat oleh aliansi surgawi. Peserta dalam ujian ini terlalu banyak, jadi seleksinya harus lebih ketat. Jika tidak, jika kita mengikuti standar lama, kita tidak dapat mengejar ketinggalan dengan faksi super lainnya. Ketika semua alam rahasia memiliki kurang dari 100 peserta, tahap pertama akan berakhir lebih awal. Kita hanya bisa mendoakan mereka semoga beruntung sekarang. 10 teratas di setiap alam rahasia adalah eksistensi yang sangat kuat yang menimbulkan rasa takut pada orang lain. Mereka memiliki keunggulan yang menekan atas peserta lainnya. Di layar cahaya, 10 peserta teratas dari setiap alam rahasia hanya membantai peserta lain ketika mereka meletus dengan kekuatan penuh mereka. Ada sangat sedikit pengecualian. Jumlah orang di setiap alam rahasia berkurang dengan cepat. Ini terasa sangat mengejutkan, tak tertahankan untuk dilihat. Itu terlalu kejam. Putaran ujian aliansi surgawi ini sudah memiliki jumlah peserta terbanyak, lebih dari 1 juta. Sekarang, aliansi surgawi tiba-tiba membuat langkah seperti itu. Ini mengejutkan semua orang, dan mereka berjuang untuk mengatasinya. Tuan Kota, ini tidak baik. Wilayah tempat Xiao Chen berada diambil oleh Gong Liangyu, peserta peringkat teratas di alam rahasia 97. Gong Liangyu, kaisar penguasa bunga persik sedikit mengernyit. Dia memiliki kesan tentang orang ini, yang merupakan murid dari seorang teman lama. Orang ini berusia 380 tahun dan telah maju ke puncak tokoh penguasa pada usia 100 tahun. Energi esensi sejati, kemauan, teknik bela diri, dan berbagai aspek lainnya telah mencapai batas tokoh penguasa. Gong Liangyu hanya kekurangan satu kesempatan, dia dapat menerima kesengsaraan kapan saja dan menjadi tokoh penguasa alam fena ilahi. Kekuatan Gong Liangyu jauh melampaui Qiong Ying. Meskipun memahami bela diri dan jiwa sebagai satu, Xiao Chen bukanlah tandingannya. Xiao Chen terlalu muda. Tokoh penguasa puncak yang menunda selama 280 tahun memiliki keuntungan besar dalam setiap aspek saat bertarung melawannya. Jika Xiao Chen memiliki 50 tahun lagi, dia mungkin tidak takut pada Gong Liangyu ini. Tapi sekarang, tidak peduli apapun, Gong Liangyu dapat dianggap sebagai senior Xiao Chen. Ketika dia menjadi tokoh penguasa, Xiao Chen belum lahir. Membuat keduanya bertarung satu sama lain tidaklah adil. Kaisar Bunga Persik berkata dengan muram, peluang untuk selamat dari pertemuan dengan Gong Liangyu terlalu tipis. Ujian aliansi surgawi ini terlalu kejam. Aku tidak tahan untuk terus menonton. Cui tua menghela napas, sungguh disayangkan. Perubahan menit terakhir aliansi surgawi terlalu kejam. Dengan 10 besar dari setiap alam rahasia meletus dengan kekuatan penuh mereka, beberapa peserta bahkan meninggal sebelum roh alam bisa menyelamatkan mereka. Situasi seperti itu jarang terjadi dalam ujian sebelumnya. Namun, sekarang mereka terjadi di hampir setiap alam rahasia. Orang-orang di platform DAO, yang tersingkir sebelumnya, tiba-tiba merasa merayakan, bersukacita bahwa mereka telah tersingkir lebih awal.